Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kita akan membahas masalah aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar yang dimana di sini terdapat 5 modul. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini mempunyai beberapa poin. Yang pertama adalah mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik kita. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Yang ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan. Lanjut. Yang kedua, modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang kelima, sistem Among, Ingarso, Sung Tulada, Ing Madya, Mangun Karsa, Tutwuri, Handayani. Yang keenam, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ya, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah dan ada tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zaman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and
tekan tombol notifikasinya. Terima kasih.